فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwani sharafiyin, hafizakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan pada poin lanjutan dari kajian rutinitas kita pada kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Sebuah karya tulis milik Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani rahmatullahi alaihi. Langsung saja kita baca. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, Ats-Tsalitsatu Asyar, poin yang ke-13. Nara wujubat ta'awuni ma'a ayyi muslimin fil haqq wa nabra ila Allahi minad da'awatil jahiliyah. Yang artinya, kata penulis, kami berpendapat tentang wajibnya saling tolong-menolong bersama muslim siapapun dalam perkara al-haq, dalam perkara kebenaran. Menolong, tolong-menolong dalam al-haq hukumnya wajib. Wa nabra ila Allah, dan kami berlepas diri kepada Allah minad da'awatil jahiliyah, dari seruan-seruan kejahiliaan, dari seruan-seruan kejahiliaan. Nah, penulis pada poin yang ke-13 ini, semoga Allah merahmati beliau, membagi materi menjadi dua materi. Yang pertama tentang ta'awun dan hukumnya adalah wajib. Yang kedua tentang seruan-seruan kejahiliaan. Nah, pun hukumnya adalah berlepas diri dari mereka. Pertama, barakallahu fikum jami'an, Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong sesama. Jadi kaum muslimin yang berada di sekitaran kita, besar kecil tua muda laki-laki perempuan, memiliki hak untuk kita tolong. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah kana fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama seorang hamba tersebut menolong saudaranya. Dari hadis ini terdapat anjuran untuk menolong sesama
ketika kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasan. Allah akan menolong kita ketika kita menolong saudara kita. Juga dalam hadis yang serupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraja kurbatan min kurbi dunya nabi akhihi farrajallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan pintu pertolongan pada kesulitan dari saudaranya di kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pintu pertolongan dari kesusahan dia di dunia bahkan di akhirat. Hadis-hadis yang semisal ini selain terdapat motivasi bagi kita untuk menolong sesama, juga terdapat anjuran. Inilah hak saudara kita muslim. Apalagi yang beliau inginkan adalah barakallahu fikum fil haq, saudara kita di atas al-haq. Makanya dengan satu tanda kutip ini, saudara kita di atas al-haq, menolong dia hukumnya adalah wajib. Ketika dia di atas al-haq kemudian dia tertindas, dia terdolimi, dia teraniaya, wajib bagi kita untuk menolong dia, membela dia, membantu dia. Pertama-tama datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah. Perintah hukum asalnya dalam ilmu ushul fikih adalah wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah tolong menolong di atas dosa serta permusuhan. Dengan dalil ini datang perintah dari Allah untuk menolong, saling tolong menolong di atas apa? Al-birri wat taqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Al-haq termasuk bagian daripada kebaikan. Al-haq bagian daripada ketakwaan. Tolong menolong di atasnya wajib pada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum jami'an, ketika saudara kita di atas al-haq, dia menyuarakan al-haq, dia membela al-haq, dia menyebar al-haq, wajib bagi kita untuk menolong dia, membela dia. Apalagi dalam momentum dia menyebarkan al-haq pada ruang lingkup dakwah, wajib bagi setiap kita pelaku dakwah untuk membela, menolong dia. Bahkan dia punya hak untuk meminta. Dia sebagai pemikul al-haq punya hak untuk meminta pertolongan bahkan dari manusia, pada hal-hal yang mereka mampu, pada hal-hal yang mereka bisa, pada hal-hal yang mereka memiliki kemampuan untuk menolong. Seperti tadi pada para nabi dan rasul. Pertama contoh datang dari Nabi Isa alaihissalam. Dia pun meminta kepada orang-orang di sekitaran dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah." Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah, pembela-pembela Allah, menjaga agamanya, menolong agamanya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Hawari, orang-orang terdekat dia, siapakah di antara kalian yang mau menjadi pembelaku, penolongku, pelindungku karena Allah? Al-Hawari menjawab, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Membela para nabi dan rasul dengan visi misi dakwah, serta membela pengikut para nabi dan rasul dengan visi misi dakwah adalah wajib semampu kita.
Bukan cuma datang dari Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta tolong. Meminta tolong. Bukan hal yang terlarang. Ketika dibutuhkan untuk meminta bantuan, beliau pun melakukan akan hal tersebut. Di awal-awal periode Makkah, ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjut dengan dakwah secara terang-terangan, kemudian tidak mendapatkan angin segar di kota Makkah, beliau mulai berdakwah di luar kota Makkah. Terkadang beliau mendatangi tempat perkumpulan orang banyak, misal di pasar. Beliau mendatangi perkemahan hujjah para jemaah haji sambil mengatakan, "Man ya'wini fa uballighu risalata rabbi walahul jannah." Siapakah yang mau membantuku untuk menyampaikan risalah dari Rabbku, maka bagi dia surga. Nah, Nabi SAW meminta bantuan kepada orang-orang di sekitaran beliau yang memang mampu untuk memberikan bantuan. Tidak menyelisih perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Tidak menyelisih perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah." Kita artikan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami beribadah, kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Yang kedua dari hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Tirmidzi, "Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau membutuhkan pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, Al-Quran dan hadis mengikat meminta pertolongan hanya kepada Allah pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Pada hal-hal yang manusia tidak mampu. Seperti meminta syafaat, meminta istighosah, meminta datangnya rezeki, meminta ditolak bala. Pada hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala mampu, ini terlarang. Namun pada hal-hal yang sebenarnya mereka mampu untuk memberikan pertolongan, dan ini kita akan sebutkan contohnya nanti datang dari para sahabat, hukumnya boleh. Perhatikan, jangan disalah kaperahi bahwa sebagian orang dengan bahasa seperti ini mereka menipu umat. Kita punya dakwah, kita punya markis, kita punya masjid, kita punya santri. Ayo ta'awun bersama kami. Mereka minta. Nah, padahal masuk kantong pribadi. Ta'awun, barakallahu fikum, demi berdirinya dakwah. Demi berdirinya dakwah. Bukan seperti yang disilakan oleh sebagian mereka. Ta'awun bid'ah, ta'awun muhdas, ta'awun yang hanya untuk mengenyangkan perut mereka, mempermegah rumah mereka, mempertebal kantong dan dompet mereka. Bukan ta'awun namanya, pencuri terhormat. Barakallahu fikum, contoh datang ta'awun dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ta'awun yang masyru' dengan tujuan untuk membela al-haq, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita memiliki kewajiban untuk menolong al-haq dengan apapun yang kita miliki, meskipun bukan dalam bentuk materi. Kita tidak punya harta untuk membela dakwah, tapi kita punya waktu. Kerahkan waktu kita untuk membela al-haq. Tidak punya harta, namun punya tenaga. Kerahkan tenaga kita demi berkibarnya bendera al-haq. Al-muhim menolong al-haq agar besar. Datang contoh menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bentuk pembelaan dan pertolongan dia terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sosok yang terkenal muda belia namun pemberani. Dalam biografi dia disebutkan bahwasanya dia masuk Islam pada umur yang sangat
muda, lebih muda daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Karena disebutkan bahwasanya umur dia ketika masuk Islam adalah umur 8 tahun. Ini datang sejarah masyhur demikian, umur 8 tahun masuk Islam. Bahkan termasuk 5 besar di antara nama-nama yang pertama kali memeluk agama Islam, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana bentuk pertolongan dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela al-haq ketika Nabi SAW hendak berhijrah. Kemudian ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pertolongan dia yang dikerahkan adalah bukan cuma sekedar harta, tenaga dan waktu. Yang diserahkan adalah nyawa. Ketika orang-orang musyrik bermaksud untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendengar bahwasanya beliau akan keluar meninggalkan kota Makkah, mereka berencana mengumpulkan setiap orang masing-masing dari suatu orang dari masing-masing kabilah untuk membunuh beliau, dan direncanakan pada suatu malam. Terdengar berita tersebut sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau membuat spekulasi, beliau membuat taktik. Nah, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau yang biasa beliau tidur. Agar mereka menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di dalam, ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau keluar menuju ke kota Madinah, hijrah bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, inilah pertolongan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dia korbankan bukan harta, al-muhim nyawa. Sesuatu yang paling berharga dari setiap kita. Datang juga pertolongan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pertolongan, ta'awun dengan dakwah, ta'awun dengan al-haq demi sebarnya dakwah al-haq. Di awal-awal hijrah ke kota Madinah, kaum muslimin sangat sulit mendapatkan air bersih untuk digunakan minum. Karena daerah Hijaz, terkhususnya Hijaz adalah dataran tinggi di kota di daerah Jazirah Arab. Di sebelah timurnya ada Tihama, pesisir pantai Laut Merah, berbatasan dengan Teluk Persia, Teluk Arab, namanya Najd. Di tengah-tengah tersebut namanya Hijaz. Hijaz atau Makkah dan Madinah juga termasuk Hijaz. Ternyata di sepanjang Hijaz sulit untuk mendapatkan air minum yang segar. Rata-rata air minum di tempat tersebut terasa asin. Ketika haus meminum air asin bukan menghilangkan dahaga, bahkan menambah rasa haus. Makanya tersohor di daerah tersebut untuk meminum air yang asin tersebut tidak langsung hari tersebut, tapi difermentasi. Dicelupkan padanya, direndam padanya, entah itu anggur kering, kismis, atau kurma yang masih lembab. Direndam pagi boleh digunakan minum untuk sore. Direndam sore boleh digunakan minum di pagi hari. Direndam pagi, lewat sore diminum 24 jam sudah menjadi khamar. Al-muhim, ketika awal hijrah akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat seluruhnya membuat sayembara. Kata beliau, "Man yashtari lana bi'rur Roma walahul jannah." Siapa yang mau membelikan kepada kami sumur Roma, maka bagi dia surga. Sebuah sumur milik orang Yahudi. Satu-satunya sumur di kota Madinah yang terdapat air segar, air tawar, tidak asin. Yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, apalagi baru datang hijrah. Jaminan dari Nabi SAW mendapatkan surga. Satu-satunya, makanya orang Yahudi tersebut, pemilik sumur tersebut, dia berani lepas dengan harga yang fantastis. Siapa yang membelinya? Ali bin Abi Thalib. Maksud kami Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman dengan hartanya. Dia membela dakwah, menolong dakwah, memberikan pertolongan kepada dakwah. Utsman bin Affan.
bukan harga yang murah. Berikutnya juga datang kisah menarik dari orang yang sama, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ingin berperang memerangi orang-orang Nasrani, kerajaan Romawi, dapatnya berperang Tabuk. Nah, di musim pacaklik yang kata Allah Subhanahu wa taala, nah, Jaisul Usrah, peperangan di musim pacaklik. Pasukan perang di musim yang di masa yang genting, kepepet. Kaum muslimin yang begitu banyak jumlahnya, berbekalan makanan yang sangat tipis. Terjadi di musim kemarau, perjalanan yang begitu panjang, melelahkan. Nah, butuh uluran tangan yang tidak sedikit. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahhazalana jaizal usra walahul jannah." Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan pasukan perang Usra, perang Tabuk, perang yang berat, maka bagi dia surga. Utsman radhiyallahu anhu juga mengeluarkan harta dia. Sekian ratus ekor onta, sekian puluh ekor kuda, sekian banyak perlengkapan perang, mulai dari baju perang, persenjataan, dari pedang, panah, dan tongkat, seluruhnya dikeluarkan. Seperti ini barakallahu fikum. Para sahabat membela dakwah dengan harta, dengan tenaga, dengan nyawa kalau perlu, demi terwujudnya al-haq. Kita berpindah ke sahabat yang lainnya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana bentuk pembelaan dia kepada dakwah? Sering kita dengar berita tentang Umar bin Khattab, seorang sosok yang tegar, pemberani, la yakhafu fillahi lawmata laim, tidak takut siapapun yang berhadapan dengan dia. Nah, dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kecemburuan dia. Ketika ada orang yang mau mengotak-atik agama, ketika ada orang yang merubah, mengganti, menambah, mengurangi agama, dia tidak mau, dia enggak ridho, dia enggak rela, dia enggak setuju. Sering kita mendengar berita dia akan memenggal leher orang-orang yang melakukan kecurangan, yang melakukan penyimpangan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya Ibnu Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perjalanan perang ke kota Makkah, nanti beliau akan menyerang kota Makkah. Dan ternyata Hatib bin Abi Balta'ah memiliki keluarga di kota Makkah. Dia khawatir dengan peperangan tersebut akan mengancam keselamatan keluarga dia. Dan keluarga dia tidak memiliki siapa-siapa dari pelindung, pembela, kecuali kebesaran Quraisy yang dia harap. Akhirnya rahasia penyerangan tersebut dia bocorkan. Dia kirim berita tersebut secara diam-diam kepada Quraisy dengan imbalan bahwasanya aku telah memberitahukan kalian tentang rahasia Rasulullah SAW. Namun ketika terjadi apa-apa di kota Mekah, tolong keluargaku dilindungi, tolong keluargaku jangan diganggu. Dia minta imbalan tersebut. Namun turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril memberitahukan tentang niat busuk dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Akhirnya Nabi SAW mengutus beberapa orang termasuk Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan beberapa sahabat yang lainnya mengejar wanita yang dijadikan sebagai pengirim pesan Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Singkat cerita bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW ketika ketangkap basah ingin membocorkan rahasia penyerangan di kota Makkah oleh Nabi SAW. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah fa innahu munafiq. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher orang ini karena dia munafik. Ini bentuk pembelaan Umar bin Khattab. Kecemburuan dia, tidak mau terjadi kecurangan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekali, dua kali kita mendengar
hal semacam ini dari Umar bin Khattab. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, dari kisah datang dari surat Munafiqun, kata Allah Subhanahu wa taala, la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Orang munafik, pembesar orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ketika kami kembali ke kota Madinah, kami akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Kami adalah orang yang kuat, penduduk kota Mekah asli pribumi, karena dia adalah orang asli pribumi. Akan mengeluarkan orang-orang lemah, artinya adalah orang pendatang dari kalangan muhajirin. Bentuk perkataan tersebut mengejek dan mengolok-olok para sahabat. Nah, sampai berita di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga didengar oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab meminta, ya Rasulullah, dakni adribu nuqahada, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher orang ini. Nah, karena apa? Kecemburuan. Dia tidak mau terjadi kecurangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak kisah tentang Umar bin Khattab akan hal semacam ini. Ini adalah bentuk pembelaan. Bahkan dia berani untuk beradu tanding. Otomatis kalau dia akan membunuh orang tersebut belum tentu akan rela begitu saja akan dibunuh. Akan ada perlawanan, tapi dia sudah tahu bahwasanya inilah yang aku korbankan kepada agama Islam. Bagaimana lagi barakallahu fikum tentang kisah seorang sahabat yang paling mulia secara mutlak di antara sekian banyak sahabat, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dia lebih daripada pujian beliau kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'ani malu ahadikum, ma nafa'ani malu Abi Bakr." Tidaklah bermanfaat harta-harta kalian lebih daripada harta Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia serahkan seluruh apa yang dia miliki. Keluarga dia diserahkan kepadaku. Harta dia diserahkan kepadaku demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dia, waktu dia di seluruhnya serahkan kepada aku. Pada suatu kisah menarik datang barakallahu fikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan untuk bersedekah ketika dibutuhkan. Para sahabat datang dengan apa yang mereka miliki, semampu mereka. Kali ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya aku tidak akan terkalahkan kali ini oleh Abu Bakar. Dia membawa setengah atau separuh dari harta dia pikul dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, inilah setengah dari hartaku. Aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau sisakan bagi keluarga engkau? Enggak perlu khawatir wahai Rasulullah, masih ada setengah. Masih ada setengah di rumah, sisakan untuk keluargaku. Tiba-tiba datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memikul seluruh harta milik dia dan dia tidak sisakan sedikit pun. Tak sisakan sedikit pun untuk dia dan bahkan keluarga dia. Dia datang memikul, kemudian dilihat juga, disaksikan juga oleh Umar bin Khattab yang membawa separuh dari harta dia. Sesampai di hadapan Rasulullah SAW menyerahkan bahwa, wahai Rasulullah, ini hartaku seluruhnya. Aku serahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau sisakan bagi keluarga engkau? Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Tawakal yang tinggi. Dan inilah bentuk pembelaan dia kepada al-haq, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai barakallahu fikum jami'an, bapak kandung dia sendiri, yakni Abu Quhafah, namanya Utsman. Karena Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Utsman. Bapaknya Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, memprotes perbuatan tersebut, memprotes hal tersebut. Dia datang ke rumah Abu Bakar, namun yang dia dapati hanya 6 cucunya, yakni anaknya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Asma binti Siddiq. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Berita tersebut sampai ke telinga dia mengatakan bahwasanya bapakmu itu sudah, dengan bahasa kita semacam stres, sinting atau gila. Tidak meninggalkan kepada kalian sesuatu apapun. Dan memang betul apa dikatakan oleh bapaknya dengan berita yang dia dengar yang tersebar sampai ke telinga dia. Tidak salah, tidak keliru. Hanya saja seorang cucu sekaligus anak yang berbakti kepada orang tua dan juga anak yang solehah. Untuk menenangkan sang kakek yang mungkin kecewa dengan perbuatan anaknya yang sebenarnya tidak menyelisih syariat. Bahkan itulah bentuk pembelaan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala.
mengambil semacam baskom kecil. Nah, kemudian dia isikan beberapa butir batu di dalamnya. Kemudian dia bungkus, dia tutup dengan secari kain. Dia bawa ke hadapan kakeknya tersebut karena kakeknya sudah cacat pandangan, ini buta, dia tidak bisa melihat. Sambil menjulurkan baskom tersebut mengatakan bahwasanya, wahai kakek, bapakku masih tinggal beberapa makanan kepada kami. Kemudian mengambil tangannya dan diletakkan di tadi yang dianggap itu adalah makanan, ternyata isinya adalah batu yang telah dibungkus dengan bungkus cantik dengan 6 kain ini. Masih ada makanan yang ditinggalkan untuk kita. Nah, kakeknya pun bila mengatakan bahwasanya seandainya dia meninggalkan kepada kalian sesuatu, tidak mengapa. Dalam hatinya Asma binti Abi Bakar di akhir hadis tersebut mengatakan, wallahi Abu Bakar tidak meninggalkan sedikit pun kepada kita. Ini barakallahu fikum jami'an apa yang telah kita sebutkan di depan, bahwasanya inilah bentuk pertolongan pembelaan dari para sahabat kepada al-haq. Mereka rela untuk menyerahkan apapun yang mereka miliki, termasuk yang paling berharga dari diri mereka, demi tersebarnya dakwah al-haq. Berkaitan dengan apa yang barusan kita sampaikan dari materi poin ke-13 dari kitab ini, Hadis Da'watun wa Aqidatun. Tepatnya tadi pagi, Al-Akh Al-Fadil Ustaz Abu Abdurrahman Siddiq Hafizahullah Ta'ala menelpon kami, meminta semacam musyawarah. Berkaitan dengan, mungkin antum juga sudah tahu tentang keberadaan Syekh Abdullah Al-Iryani Hafizahullah Ta'ala, yang juga mungkin antum sudah tahu tersebar berita bahwasanya beliau akan mengadakan muhadarah di Parepare hari Ahad. Nah, beliau meminta ana untuk sebagai duta dari beliau untuk musyawarah dengan antum semua di sini, karena beliau pun telah melakukan musyawarah dengan ikhwan Quraun seluruhnya, yang kesimpulannya bahwasanya meminta tahu dari antum semua untuk mendatangkan Syekh Abdullah Al-Iryani. Dan yang beliau katakan kepada kami, pesankan kepada ikhwah kota bahwasanya ta'awun ini bukan wajib, namun semacam tabarruat, sukarela, tidak ditentukan berapa. Mungkin ini pun yang pernah antum lakukan sebelumnya. Saya lebih tegas lagi, karena beliau pernah janji untuk datang kepada kita di sini sebagai saudara. Namun ketika kita menyebutkan tentang seluk-beluk kota Mobagung, Markis Turot, beliau mengatakan bahwasanya di tempat antum tidak mungkin hanya 1-2 hari saja, karena perjalanan 1 hari, pulang 2 hari. Kalau seandainya diberikan antum waktu 3 hari, habis 2 hari perjalanan, hanya 1 hari, padahal antum telah mengeluarkan biaya yang banyak. Ada pembicaraan dengan beliau pernah sebut ke saya paling sedikit adalah 5 hari, mungkin bisa lebih daripada itu 7 hari. Jadi pernah terjadi perbincangan antara kami dengan beliau. Oleh karena itu kami ingin permintaan dari Ustaz Siddiq Hafizahullah Ta'ala bahwa antum kumpulkan kira-kira berapa yang disanggupi oleh ikhwan, seadanya, sukarela. Kemudian kita lihat berapa kemampuan kita. Dan beliau sendiri mengatakan bahwasanya yang kita butuhkan adalah, karena ini bukan rolling, bukan seperti pada daurah-daurah sebelumnya rolling, artinya kita hanya menyediakan tiket datang, adapun tiket pulang nanti ditanggung oleh ikhwah dari kota selanjutnya. Sekarang tidak. Oleh karena yang kita butuhkan adalah tiket pulang, tiket pergi, kemudian transportasi di jalan, demikian juga makanan dan semisalnya. Ini yang beliau minta, Ustaz Siddiq Hafizahullah Ta'ala minta ta'awun dari kita semuanya, musyawarahkan akan hal tersebut, kemudian dilihat berapa kemampuan kita, baru kita berani memanggil beliau datang. Nah, karena ketika belum kita kumpulkan, kemudian kita terlanjur memanggil, ketika beliau mengatakan iya ternyata kemampuan kita kurang, padahal sudah terlanjur janji, ini akan bisa menyebabkan beliau kecewa.
Namun kumpulkan dulu berapa kemampuan kita, yaitu yang dari Naam Manado, atau yang dari kita di sini Kota Mobagu, demikian juga dari Torot. Nah, baru kemudian berapa yang terkumpul kita kira-kira sanggup untuk mendatangkan beliau, baru kita maju untuk memperbincangkan hal ini dengan beliau. Barakallahu fikum jami'an. Nah, mungkin untuk pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya tersisa waktu, silahkan untuk musyawarah. Nah, kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.